Salam jumpa, selamat datang dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Amarila Malik. Selama 14 sesi perkuliahan ke depan, saya akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Modul Mikrobiologi Farmasi diberikan kepada seluruh mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 3. Mikrobiologi farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein. Dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi, dan makanan secara mikrobiologi. Topik ke-9 adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya. Kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Topik pertama perkuliahan ini mencakup pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik pertama ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi ilmu mikrobiologi farmasi dan kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Selanjutnya kita membahas struktur dan morfologi sel bakteri, yaitu bentuk sel bakteri, struktur utama makromolekul, struktur sel bakteri, dan endospora. Bentuk sel bakteri dan struktur utama makromolekul yaitu mengenai ukuran dan bentuknya yang beragam, dengan sebagian besar memiliki diameter 0,2 sampai 2 mikron,
dan panjang 2-8 mikron. Berdasarkan bentuk, bakteri digolongkan menjadi 3 golongan utama. Bentuk kokus bulat, bentuk basil atau batang, dan bentuk spiral. Selain bentuk dasar tersebut, ada juga bentuk bintang, yaitu contohnya bakteri dari genus Stella, kemudian bentuk bujur sangkar, contohnya Halophilic archaea dari genus Haloarcula. Mengenai struktur utama makromolekul bakteri adalah sebagai berikut. Struktur eksternal sel yang dibahas meliputi glikokalix, flagel, fimbria, dan pili. Struktur dinding sel bakteri yang dibahas adalah mengenai peptidoglikan. Peptidoglikan terdapat pada dinding sel bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Peptidoglikan ini merupakan polisakarida yang terdiri atas N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid. Peptidoglikan bentuknya berikatan silang karena adanya tetrapeptida yang terdiri dari L-alanin, D-glutamin, L-lisin, dan D-alanin. Sekarang kita membahas struktur internal sel bakteri. Ada membran sitoplasma, ada area nukleus, ribosom, mesosom, badan inklusi, endospora. Nah, sekarang mahasiswa mendapat tugas mencari pengetahuan tentang tiap-tiap materi eksternal sel, internal sel, dan peptidoglikan, serta berikan pula gambar lengkap untuk membantu memahaminya. Selanjutnya kita membahas pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri mencakup pertumbuhan ukuran sel bakteri atau bertambahnya jumlah sel bakteri. Pertumbuhan bakteri dimulai dari terbelahnya sel sehingga bakteri tersebut memasuki death phase atau fase kematian dan menghasilkan sel bakteri baru. Faktor-faktor pertumbuhan bakteri terdiri dari ada suhu, ada pH, tekanan osmotik, faktor kimia, oksigen, dan faktor pertumbuhan organik. Selanjutnya, mahasiswa diminta mencari informasi tentang pengaruh tiap-tiap faktor tersebut dan bagaimana pengelompokan bakteri berdasarkan faktor-faktor tersebut. Topik selanjutnya adalah media perbenihan. Media perbenihan ini adalah berupa media nutrisi yang disiapkan untuk menumbuhkan bakteri dalam skala laboratorium. Sejumlah bakteri diinokulasikan pada sebuah media perbenihan. Ini disebut sebagai inokulum. Bakteri yang tumbuh dan berkembang biak dalam media perbenihan tersebut disebut biakan bakteri. Media perbenihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Adapun jenis-jenis media pertumbuhan bakteri, ada media sintetik, media kompleks, media anaerob, media biakan khusus, media selektif dan diferensial, serta media pengayaan. Cara memperoleh biakan murni juga akan dibahas, namun nanti akan dipraktekkan pada praktikum mikrobiologi farmasi. Siklus pertumbuhan bakteri pada pembelahan bakteri, yaitu pertumbuhan bakteri menunjukkan pertambahan jumlah bakteri, bukan pertambahan ukuran sel.
Bakteri bereproduksi dengan pembelahan biner. Masalah waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu sel bakteri untuk membelah dari satu menjadi dua sel. Waktu generasi sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu. Dan sebagian besar bakteri mempunyai waktu perbanyakan 1-3 jam, namun ada pula yang lebih dari 24 jam. Pada pertumbuhannya ada fase-fase, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Mahasiswa diminta mencari informasi tentang fase-fase pertumbuhan tersebut. Pengukuran pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri dapat diukur dengan menghitung jumlah sel dan dengan mengukur massa total populasi yang biasanya sebanding dengan jumlah sel. Pengukuran pertumbuhan bakteri ini dapat ditentukan dengan beberapa cara perhitungan, antara lain sebagai berikut. Demikianlah pertemuan pertama perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi kuliah topik kedua tentang jalur metabolisme bakteri dan pengendalian mikroorganisme. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi pertama ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.